Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin berbagi kembali tentang cara mengobati balita yang kena gangguan jin atau menangis terus-menerus. Bagaimana tata caranya? Silahkan simak videonya. Saudara-saudaraku dimanapun berada, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena pada saat ini di video ini saya akan mengupas tentang keutamaan-keutamaan daripada sholawat Nurjati, dan manfaat-manfaatnya itu akan diurai setiap video satu permasalahan. Jadi ke depan nanti akan saya buatkan videonya satu masalah satu video, satu masalah satu video. Ya insya Allah ini akan digunakan oleh saudara-saudara yang sudah menguasai sholawat Nurjati, dalam arti kata sudah dipuasain. Adapun bagi yang baru bergabung dengan channel saya ini, ya silakan tonton video-video saya yang sebelumnya, yaitu tentang membuka rahasia sholawat Nurjati. Nah di sana dikupas tentang tata cara puasanya, bacanya segala macam, berapa kali atau berapa harinya. Jadi di sini mulai sekarang ini saya akan mengupas satu persatu tentang cara menggunakan sholawat Nurjati tersebut berdasarkan pengalaman pribadi saya selama 20 tahun. Jadi bila mana ada perbedaan pendapat ataupun perbedaan tata cara dengan saudara-saudara dimanapun berada, mungkin karena baca buku ataupun mungkin dengar dari guru yang lain ada sebuah perbedaan, itu tidak jadi masalah. Di sini saya akan berbagi pengalamannya itu berdasarkan apa yang sudah saya alami, yang sudah saya lakukan. Jadi tidak berdasarkan buku, tidak berdasarkan yang lain-lainnya, jadi berdasarkan apa yang sudah saya alami. Jadi barangkali apa yang saya alami ini bermanfaat, silakan. Kalau yang ingin mengikuti, yang tidak pun ya tidak apa-apa, hanya sebatas pengetahuan saja. Dan hal ini saya uraikan, saya buatkan videonya memang seperti bertentangan dengan kajian hakikat, karena kalau bicara di hakikat kita udah nggak perlu ayat, nggak perlu wirid, nggak perlu apa. Tetapi yang namanya manusia punya kapasitas yang berbeda, jadi tetap harus ada anak tangga dari titik nol kepada hakikat. Ya kenapa? Ya karena ketika orang awam belajar langsung ke hakikat itu mustahil. Kenapa? Ya karena prosesnya itu memang harus ada penempaan jiwa, penempaan spiritualnya. Ya banyak orang-orang hakikat itu dengan latar belakang misalnya dari preman atau mungkin dari orang badung, orang gak benar, ahli maksiat dan lain sebagainya. Memang itu proses. Jadi proses dalam penyepuhan diri lah. Jadi untuk naik kepada tingkat kesadaran tertinggi itu ada yang melalui jalan dari hikmah dulu, atau dari kedikjayaan dulu, atau mungkin dari aliran-aliran hitam. Ya makanya dalam channel saya ini tetap saya buatkan semua, apa itu hikmahnya, apa itu kedikjayaannya, ya untuk mencapai titik tertinggi yaitu kesadaran. Jadi dalam hal ini saya tetap merangkul siapapun Anda, dari latar belakang apapun tetap saya rangkul, karena berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri pun sama demikian. Jadi saya pun dengan latar belakang ya dari kanuragan, dari hikmah. Ya walaupun pada akhirnya itu semua akan dilepas, tetapi memang prosesnya, perjalanannya harus seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi
tentang hikmah daripada sholawat Nurjati yang khusus digunakan untuk mengatasi balita yang kena gangguan jin. Ciri-cirinya adalah nangis terus-menerus, tidak ada hentinya. Adapun jin pengganggu balita itu khusus, beliau bernama Balian. Jadi jin Balian ini yang suka ganggu balita. Ya makanya di sini kita harus bisa menanganinya bagaimana supaya pada saat kita memiliki balita situasinya seperti itu, nangis terus-menerus atau mungkin panas, ya insya Allah nanti bisa mengatasinya, tidak usah gusar, tidak usah panik, tidak usah takut. Walaupun tetap tindakan awal kita bawa bayi kita ke rumah sakit, ke dokter atau ke dukun beranaknya atau ke bidan atau ke mana saja, silahkan secara medis harus bawa dulu. Ya bila mana tahap pertama, upaya pertama belum bisa mendapatkan hasil, artinya si jabang bayi ini tidak berhenti-berhenti nangisnya, berarti itu udah tanda-tanda. Biasanya satu, nangis yang terus-menerus berjam-jam, terus kedua mungkin dikasih ASI juga tidak mau, meronta-ronta terus, nangis terus. Itu ciri-cirinya bayi yang diganggu oleh Balian atau oleh jin. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, yang pertama kita harus sudah menguasai terlebih dahulu sholawat Nurjatinya, sudah dikuasai, sudah mendarah daging dengan diri kita. Bila mana belum dikuasain, walaupun hanya sebatas hafal, ya mentah, ibarat kita punya mangga ya masih mentah, ibarat kita punya golok ya berarti masih tumpul, belum diasah. Jadi salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah berpuasa dulu dari awal. Jadi setelah kita kuasai sholawatnya, udah kita puasain, sudah sering kita wirid, nah baru bisa kita gunakan. Nah di video ini saya uraikan khusus bagi yang sudah mewiridnya, sudah dawam, sudah istiqomah atau sudah mempuasainya. Tapi kalau yang belum mempuasainya ya mungkin hanya sebatas untuk pengetahuan saja, yang mana bisa digunakan nanti setelah sholawat Nurjatinya sudah dipuasain, sudah mendarah daging. Bagaimana kalau sholawat Nurjatinya belum dipuasain, belum diwirid secara istiqomah? Ya kalau dibilang percuma, ya tidak percuma, tetap kita walaupun hanya baca satu kali tetap mendapatkan pahala. Tetapi ibarat golok atau pisau, ya itu ketajamannya tidak ada. Ya, sebagai contoh beginilah, ada orang yang kesurupan, nih, dibacain ayat kursi oleh si A, tidak sembuh-sembuh. Walaupun si A ini udah bacain ayat kursi mungkin sudah 7 kali, dibacain, ditiupin, dibacain, ditiupin, tetap saja yang kesurupannya itu masih ketawa-ketawa saja. Nah tapi ketika sama si B dibaca baru 1 kali, jinnya langsung keluar alias sembuh. Ya memang yang menyembuhkan itu Allah, wasilahnya melalui ayat kursi. Nah, fenomena ini kenapa bisa terjadi perbedaan antara si A dan si B? Padahal si A baca ayat kursi, si B juga baca ayat kursi, tetapi kenapa sembuhnya sama si B? Ini karena si A ayat kursinya belum dipuasai, belum diwirid, baru tingkat hafal, belum mendarah daging, belum sebatin istilahnya. Nah kalau si B itu sudah dipuasai, sudah puasa muti seminggu mungkin dengan pati geni, sudah diwirid setiap malamnya setelah sholat hajat, sehingga tajam, walaupun baca 1 kali jin langsung kabur. Nah kalau si A hanya sebatas hafal saja, ya jadinya tumpul, ya seperti itulah gambarannya. Nah sama halnya dengan sholawat Nurjati, kalau sebatas hafal ya banyak yang hafal, tetapi sudah membatin belum, artinya sudah dipuasain belum, sudah diwirid belum. Nah di sini saya berceritanya hanya untuk yang sudah membatin, artinya sudah saudara-saudara yang sudah mempuasainya, ya insya Allah
akan tajam, silahkan bisa digunakan. Ya kalau belum tajam ya nggak usah digunakan. Ya insya Allah akan sulitlah nanti daripada kecewa. Ya lebih baik ditajemin dulu dengan cara berpuasa dulu. Adapun tata caranya bagaimana untuk mengatasinya. Nah sebelum mengatasi, kembali lagi ke awal, kita harus mengidentifikasi. Jadi jangan sampai begini, setiap yang sakit, setiap penyakit kita anggap ini perbuatan jin. Jangan sampai kita anggap ini perbuatan gaib, atau kita anggap ini perbuatan makhluk halus. Jadi kita jangan hanya satu arah lah, jangan hanya satu pendapat, seolah-olah semuanya itu pelakunya adalah setan atau iblis atau jin. Jadi makanya kita harus arif dan bijaksana. Ya ketika kita mengobati sebuah penyakit, ya kita harus berupaya secara medis dulu. Ya coba bawa ke dokter dulu atau ke bidan dulu, bagaimana hasilnya, pendapat hasil diagnosisnya bagaimana. Ya kalau dokter sudah menyatakan bahwa bayi kita ini tidak ada apa-apanya, atau bidan pun mengatakan bahwa ini tidak ada masalah, nah tapi kan yang jelas bayi ini nggak henti-henti nangisnya, dan itu anaknya tuh nangisnya bisa berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari. Saya pernah nanganin 2 hari itu bayi nangis tidak berhenti-berhenti. Ya setelah saya tangani ya alhamdulillah, ya berkah karunia dari Allah sehingga si anak itu sembuh. Wasilahnya, perantaranya melalui sholawat nurjati. Tetap yang menyembuhkan itu Allah. Kita jangan mengandalkan, jangan meyakini, jangan mengimani kepada tulisan ataupun kepada bacaan. Tulisan atau bacaan itu hanya penghantar, penyambung rasa antara diri kita dengan Allah. Tetap yang bertindak itu adalah ridhonya Allah. Nah kita jangan lepas dari itu. Tetap kita harus utamakan Allah yang nomor 1. Jadi bukan karena kehebatan sholawat, ya tetap yang hebat hanya Allah. Tata caranya bagaimana? Cara yang pertama, kita siapkan air, bisa dalam gelas, bisa juga di botol. Ini seandainya kita tidak datang langsung ke tempat si bayinya. Ini kita buatkan khusus bayi anak orang lain lah umpamanya gitu kan. Nah ini cara yang pertama, kita siapkan dulu airnya, lalu kita tawasul kepada Rasulullah. Yang pasti sudah pada bisa lah kalau tawasul. Terus jangan lupa ke para sahabat, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, pada Nabi Khidir alaihissalam, dan ke para wali, kepada ibu bapak kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah almarhum. Jangan lupa juga kepada sedulur-sedulur batin kita. Nah, setelah itu kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dilanjut kepada Al-Fatihah sampai ke Al-Baqarah yang Alif Lam Mim, terus sampai ke Wabil Akhirati Hum Yuqinun. Nah, kemudian dilanjut kepada ayat kursi. Nah setelah membaca ayat kursi, baru kita memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rasulullah, hamba mohon diberikan mukjizat karomah sholawat nurjati. Semoga air ini dapat menjadi obat penyembuh si jabang bayi yang bernama Fulan bin Fulan. Kita sebutkan namanya siapa, bin bapaknya itu siapa. Lalu kita membaca sholawat nurjati, tahan napas. Jadi kita baca dalam hati semampunya, 3 kali boleh, 1 kali pun boleh, asal tahan napas dalam hati. Misalnya mau 1 kali tiupkan atau 3 kali tiupkan. Intinya kita baca sholawat nurjatinya cukup 7 kali.
Ya syukur-syukur kalau kita bisa mampu kuat menahan napas, membaca 7 kali sekaligus, itu top, itu luar biasa. Itu kalau keadaannya ada waktu senggang, artinya waktunya temponya agak lama, ya seperti itu. Itulah tadi cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Bila mana situasinya genting, jadi darurat atau buru-buru, jadi kita cukup menggunakan kunci 7. Caranya bagaimana kunci 7 itu? Ya pertama kita membaca ta'awudz 7 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus sampai 7 kali. Kemudian yang kedua, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Yang ketiga, baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus sampai 7 kali. Lalu yang keempat, itu kita membaca sholawat nurjati 7 kali juga. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurjati wa sirri syarifi sehingga asma'i wa sifati wa alihi wa sahbihi wa sallim 7 kali. Nah, lalu yang kelima kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Nah, sampai 7 kali. Kemudian yang keenam, itu adalah membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, terus 7 kali. Yang ketujuhnya atau penutupnya kita membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Nah, ini baca itu kita tangan kiri pegang gelasnya. Ya, tangan kanan kita berdoa. Nanti setelah penutup baru kita tiupkan. Itu kalau mau ditiupkan boleh, tidak pun tidak apa-apa. Karena ada segolongan yang mengatakan tidak boleh ditiup, ada juga yang mengatakan boleh. Jadi ya terserah saja mau caranya seperti apa. Ya intinya Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Yaitu cara yang kedua. Jadi cara yang pertama tadi menggunakan tawasul. Kalau cara yang kedua tidak menggunakan tawasul tapi menggunakan kunci 7. Jadi langsung ke poinnya saja. Nah, lantas tahap berikutnya air ini diapakan? Nah, air ini kalau si jabang bayi itu ada botol edotnya, ini setengah lah tuangkan ke botol edotnya, maksudnya itu untuk diminumkan. Kalau misalnya tidak ada botol edot, ya bisa diminumkan dengan sendok teh lah gitu kan, sedikit aja, yang penting setetes pun asal masuk aja. Masukkan artinya setetes biar bisa masuk. Nah, lalu dikopiokkan juga di ubun-ubun sedikit aja, nggak usah disiramin semua, yang penting basah. Ini ubun-ubunnya ini kan suka ada yang bergerak tuh, kalau bahasa Sunda bilang mut-mut di sini yang gerak-gerak, di situ ya setetes juga nggak apa-apa, yang penting basah. Ya kalau misalnya persoalannya ini si jabang bayi tidak mau menyusui ke ibunya, ya susu ibunya dikasih juga, ya ibunya sudah minum, ya sedikit dibalur-balurkan ke susunya lah, ya seperti itu. Ya itu saja cara menggunakan air karomahnya ini. Ya cukup diminumkan si jabang bayi terus ke ibunya, ya insya Allah si balian tidak akan mengganggu lagi, dia akan kabur insya Allah. Ya pengalaman saya puluhan mungkin ratusan kali menangani itu, ya alhamdulillah berkat pertolongan dari Allah sembuh. Ya artinya saya tungguin di situ, ya alhamdulillah si jabang bayi langsung diem. Ya saya ngobrol dengan keluarganya juga di situ kan, saya nggak langsung pulang misalnya karena saya dipanggil, ya saya nggak langsung pulang, ya saya tungguin. Jadi saya pulang si jabang bayi sudah tidur, sudah nyenyak. Ya kalau misalnya pakai air, ya kita nanti tunggu kabar dari saudaranya kan, bisa lewat telepon. Ya kalau kita sudah setengah jam dia pergi dari rumah kita, misalnya ngambil air dari kita, udah setengah jam nih kira-kira udah nyampe rumahnya, terus sudah diminumkan,
ya setengah jam atau 1 jam, ya kita coba telepon gimana perkembangannya, sudah berhenti atau belum. Ya kalau belum, ya kita harus yang ke sana. Nah, pada saat kita membuat air karomah ini, kita kan pejamkan mata, kita baca kunci 7, tapi hati kita kan connect, rasa kita connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita kan menjerit, memohon pertolongan kepada Allah, mohon petunjuk. Ini kenapa si jabang bayi ini bisa menangis seperti itu, ada apa? Itu biasanya karena kita sudah terlatih dengan rasa, visual kita sudah terlatih, kuping kita sudah terlatih, atau hidung kita sudah terlatih. Makanya kan di video-video saya sebelumnya kan sudah ada cara berlatih olah rasa, cara berlatih meditasinya. Nah itu fungsinya pada saat ini. Ketika kita mengobati, kita membuat air atau kita membuat apapun yang tujuannya mengobati orang, pada saat orang itu memang kena gangguan, itu pasti alamatnya ke kita ada. Misalnya ada gambaran visual, kita lagi menangani si bayi lah umpamanya, visualnya itu langsung, misalnya dia diganggu kuntilanak umpamanya, langsung ada gambaran kuntilanaknya, posisi di rumahnya di sebelah mana, langsung kebayang, langsung terlihat di visual kita. Nah kalau misalnya ada petunjuk suara, ya suara gaib datang kasih tahu ke kita. Atau mungkin dari aroma kita bisa mencium, bukan mencium di ruangan kita, pokoknya ada mencium di dunia lain lah. Berarti itulah yang mengganggu si jabang bayi. Ya artinya bisa ada suara, bisa kita mencium aroma, bisa juga kita melihat secara visual, dan ke badan kita juga, ke kulit terasa merinding gitu. Seret kalau memang ada yang ganggunya. Tapi kalau nggak ada yang ganggu ya biasa, normal, nggak ada masalah, nggak merinding, yang nggak ada visual, yang nggak ada suara, yang nggak ada kita mencium aroma. Tapi kalau memang ada unsur gaibnya, pasti itu udah connect dengan kita. Nah itu kalau pengalaman saya seperti itu. Tidak tahu kalau kejadiannya kepada orang lain itu seperti apa. Ya di sini saya kan bercerita tentang pengalaman saya, jadi tidak mau menyamakan dengan orang lain. Demikianlah tata cara mengatasi balita yang kena gangguan jin. Insya Allah di video-video saya berikutnya masih berkutat di dunia sholawat Nurjati, nanti akan saya bagikan juga pengalaman-pengalaman yang lain-lainnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.